Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Pasti ada sukacita pada pagi hari ini, sebab tangan Tuhan menopang kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita menundukkan kepala kita menyiapkan kehidupan kita, untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hingga saat pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semuanya berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mohon perkenanan yang daripada Engkau Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kau berkati Tuhan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan kehidupan kita, untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Sebab Tuhan kita Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus,
Sungguh-sungguh lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Yesus, kuduskan setiap kami Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Lawas siap kami Tuhan, puaskan siap kami Yesus. Kami yang rindu Tuhan, kami yang rindu, kami rindu Tuhan. Kami yang haus akan Engkau Tuhan. Puaskan siap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya di dalam Engkau Yesus. Pakai kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi Yesus, beracara pagi hari ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Yesus. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia, perbuatan-Mu ajaib. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh besar, melingkupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kudus, kudus Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus Tuhan.
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya bahwa sejak awal, bahkan sebelum kami datang ke dalam rumah-Mu, Engkau telah menunggu kami untuk berjumpa dengan kami. Kami telah mengangkat pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menghidupkan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang menuntun jalan kehidupan kami, bahkan yang memberikan kemenangan dalam segala perkara. Karena itu kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengambil alih segalanya. Biar hikmat, akal budi, marifat dan segala apapun yang kami perlukan, Engkau tambah-tambahkan bagi kami semuanya, untuk kami boleh menangkap isi hati Bapa bagi kami yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Tidak terasa kita telah memasuki awal bulan Oktober. Dan saya percaya bahwa sangat banyak pergumulan yang kita hadapi. Karena itu pagi hari ini mari kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4, 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Bapak Saudara, untuk kita dapat memahami firman Allah hari ini, saya memberinya judul meraih hidup berkemenangan. Meraih hidup berkemenangan. Saya merasa bahwa setidaknya dalam masa-masa pandemi seperti ini, banyak yang dari kita jatuh bangun dalam menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengamini bahwa Tuhan sangat menginginkan kita, bahkan menetapkan kita
untuk menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau kita bisa meraih kehidupan yang berkemenangan. Tetapi masalahnya ialah bahwa penderitaan, permasalahan, tantangan hidup, pergumulan adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Dan kalau kita mau jujur, seandainya kita diberi pilihan, pasti banyak dari kita yang ingin memilih hidup yang bebas dari penderitaan. Keinginan untuk menjadi sehat selamanya, bahagia, usaha yang lancar, karir yang terus menerus tanpa halangan meningkat, dan banyak hal yang nikmat di dalam segala kesenangan. Itu yang ada dalam pemikiran banyak orang. Dan banyak orang yang tidak mau membayangkan untuk hidup di dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, atau usaha yang gagal, atau usia yang terus bertambah semakin tua, dan pada akhirnya Tuhan memanggil untuk pulang. Tetapi kenyataannya ialah Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita rancangkan untuk kita lalui, tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Betul ya? Bahkan lebih banyak kita menghadapi berbagai pergumulan. Ya, yang sudah mulai usianya tinggi, mohon maaf, mulai bingung. Ya, dengan usia terus bertambah, gejala-gejala yang lain muncul, mulai suka lupa, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Ya, dari sekian anak Tuhan, juga ada yang usahanya sepi, mengalami pergumulan dalam rumah tangga, ada musibah, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Tetapi kekasih Tuhan, ingat firman Tuhan, bahwa tantangan sebesar apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, Tuhan mau untuk kita tetap teguh berdiri. Jangan kita mengeluh, kita harus tetap kuat dan bersemangat. Jangan sampai hanya gara-gara uang, kita lalu meninggalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara pekerjaan, kita sudah malas-malasan berdoa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Dalam 3 ayat saja yang tadi kita baca bersama-sama, firman Tuhan sebenarnya membawa kita untuk bisa memahami beberapa hal dalam menghadapi penderitaan sehingga kita meraih hidup yang berkemenangan. Nah, kalau kita melihat saja pada ayat yang ke-17, ya, lihat bahwa sebab penderitaan, ada kata penderitaan. Ya, lalu kemudian kalau kita mundur ayat yang ke-16, dikatakan manusia lahiriah semakin merosot. Ya, nah, yang perlu kita pahami yang pertama, untuk kita bisa meraih hidup berkemenangan, kita harus memahami, harus mengerti yang namanya penderitaan, yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan hidup, yang namanya masalah adalah bagian dari kehidupan. Kalau itu berbicara tentang bagian, maka suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus menerimanya. Sejak pertengahan bulan Maret, sudah sering digaungkan bahwa setiap orang harus belajar untuk hidup berdampingan dengan namanya virus corona. Bukan berarti bahwa kita kemudian pengen terinfeksi, enggak. Maksudnya ialah bahwa virus itu nyata, hadir, bukan rekayasa, bukan hoaks, tetapi hidup berdampingan ialah bahwa kita tetap menjaga diri kita kuat, imun kita tetap baik, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam pandemi corona ini, yang tentunya tidak akan pernah hilang virus corona sampai selama-lamanya. Kembali kepada kehidupan kita, bagaimana supaya kita bisa hidup berdampingan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami yang namanya permasalahan.
Selama orang masih hidup di dunia, penderitaan, permasalahan, pergumulan pasti akan selalu ada. Mari kita melihat dalam Ayub 7 ayat yang pertama. Ayub 7 ayat 1 berkata begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya, orang upahan itu ibaratnya kuli bangunan. Bapak Ibu Saudara tahu kuli bangunan? Mereka mengerjakan pekerjaan yang berat, bukan yang gampang. Istirahatnya sedikit, pekerjaannya sepanjang hari. Firman Tuhan menggambarkan kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi Tuhan mau kita sadar bahwa penderitaan, pergumulan, permasalahan, tantangan hidup adalah bagian dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai orang percaya. Mari kita bandingkan dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Lihat apa kata firman Allah tentang kita sebagai orang percaya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu pun sendiri bagi orang Kristen, bagi orang percaya harus difahami sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Ya. Nah, itu bagian pertama. Supaya kita kemudian bisa meraih hidup berkemenangan, harus sadar bahwa namanya penderitaan, pergumulan, permasalahan adalah bagian dari kehidupan kita. Jangan lari dari kenyataan. Yang kedua, ialah bahwa apapun kondisi kita, seberat apapun pergumulan kita, sehebat apapun penderitaan kita, ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, yang juga namanya adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Mari kita bandingkan dalam Roma 8 ayat 28. Perhatikan ayat ini baik-baik. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik, ya. Lihat bahwa dalam segala sesuatu, ini tidak berbicara tentang hal yang menyenangkan, berbicara berkat, berbicara tentang sesuatu yang membuat kita hidup bahagia. Enggak, segala sesuatu di dalamnya ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Tetapi perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat Allah turut bekerja. Yang namanya turut, yang namanya ikut artinya berada di dalam proses. Amin. Jadi kita perlu pahami ialah bahwa dalam segala kondisi kehidupan kita, Allah tidak jauh. Allah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang bersama dengan kita. Dia turut hadir dalam kehidupan kita, baik itu di dalam suka, terlebih di dalam duka. Itu sebabnya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kalau Allah di pihak kita, kata firman Allah, siapakah lawan kita? Amin. Terlebih bahwa ketika segala sesuatu terjadi, Allah bukan hanya hadir, Allah bukan hanya turut di dalamnya, tetapi Allah mengerjakannya supaya apapun yang terjadi, hasilnya adalah kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ini hal yang luar biasa. Ya. Mari kita lihat juga dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Lihat ini baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, amin. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat bahwa dengan ayat sebelumnya, Allah turut hadir, Allah mengerjakannya bagi kita. Lalu lihat bahwa Allah juga menakar kemampuan, kekuatan kita. Itu hal yang luar biasa. Bahwa dalam segala kondisi kehidupan kita, terutama dalam penderitaan, dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan selalu hadir beserta dengan kita. Amin. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami supaya kita punya kehidupan yang berkemenangan. Yang terakhir, yang ketiga. Ya, mari kita akan kembali melihat ayat yang
ke-17 dari 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat bahwa penderitaan, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi dimulai dari kita lahir sampai nanti kita mati. Tidaklah seberapa dibandingkan kemuliaan besar yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Hal yang ketiga ialah bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan kita menderita, mengalami berbagai tantangan hidup dan pergumulan, asalkan iman kita kepadanya, ada upah yang menanti setiap orang yang percaya. Amin. Kita bandingkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini. Yakobus 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini firman Allah yang luar biasa. Itu sebabnya ketiga hal ini kiranya menguatkan iman percaya kita. Memahami bahwa memang permasalahan adalah bagian yang memang ditetapkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun ada permasalahan, ada penderitaan, ada pergumulan, jangan takut, jangan gentar. Karena Allah kita namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan sekalipun demikian, Allah izinkan kita menderita dalam pergumulan dan tantangan hidup. Di balik masalah, setelah pergumulan, setelah garis finish, Tuhan menyediakan upah bagi yang percaya kepadanya. Itu sebabnya apapun masalahmu, apapun masalahku, tetap bersemangat, tetap menjadi kuat, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri dalam memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya undang petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk roti dan cawan yang akan kita terima dan kita makan minum bersama-sama. Pak Susman akan memimpin kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur-Mu Bapa, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, terlebih kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam nama Yesus. Ya Bapakku yang baik, jikalau sebentar lagi kami mau ambil bagian perjamuan kudus-Mu ya Bapa, sucikan dan kuduskan hati ini Bapa, terlebih layakkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti perjamuan kudus-Mu ini Bapa, yang sakit akan disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau lah satu-satunya Tuhan Allah kami yang hidup. Karena tidak ada Tuhan Allah selain Engkau Yesus Kristus. Engkau lah Tuhan Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa kami dan kuasa-Mu. Bila Engkau sendiri yang beracara dalam acara perjamuan kudus ini Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita akan menerima roti dan cawan, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil roti dan cawan akan
roti dan anggur akan dibagikan, kita akan mengangkat pujian ini. Bukan karena kekuatanku, hambanya akan menyampaikannya. Dengan darah-Mu yang kudus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamat, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamat, salib-Mu, salib-Mu selamat, salib-Mu, salib-Mu selamatkanku. Oh, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sebelum kita memakannya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sementara tangan kiri kita berada di depan dada. Sekali lagi inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Kasih-Mu yang lebih besar dari segalanya. Kami yang tidak layak Engkau layakkan. Kami yang berdosa, Engkau angkat menjadi anak-Mu. Kami yang tidak punya nilai, Engkau jadikan biji mata-Mu. Kami yang tidak punya masa depan, Engkau janjikan penyertaan, bahkan kehidupan yang kekal bersama Engkau di dalam kekekalan. Tuhan terima kasih atas segala pengorbanan, anugerah, dan seluruh yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami. Termuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Biar puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur senantiasa mengalir untuk menyenangkan hati-Mu. Bahkan kehidupan kami kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas seluruh pengorbanan Tuhan dan cinta kasih-Mu yang tidak akan pernah surut dan tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya, saya percaya kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas, haleluya, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat ibadah yang Engkau izinkan untuk kami nikmati bersama-sama dalam kehadiran-Mu, dalam lawatan-Mu, dalam dahsyatnya urapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Engkau mengerjakan kehidupan kami, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, menghibur,
dan memperkaya kehidupan kami. Terima kasih Engkau saja cukup dalam kehidupan kami, sebab Engkau sumber segalanya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami tetap bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon biar Tuhan memberkati pemerintahan kami. Setiap tenaga medis, aparat yang bekerja pagi, siang, dan malam untuk membantu kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-Mu limpahkan bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa bagi kota kami, di mana kami tinggal. Tuhan, lawatlah kota ini. Kiranya Tuhan juga boleh memulihkan kota ini ya Tuhan. Menyerahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau hadir. Engkau ada bersama dengan mereka. Sebab Engkau Allah Immanuel. Kiranya segala pergumulan yang dibawa oleh anak-anak-Mu, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berikan pertolongan, bukakan jalan keluar. Bahkan kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon biar Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi biar kuasa-Mu menyertai kami. Bahkan Engkau memberkati kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami pulang dari rumah-Mu. Sebab Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.